Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia si cantik Hapermut ya. Oke, langsung aja. Ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan nantinya. Di sini juga sudah kita siapkan wadah ya. Pertama-tama kita sisihkan dulu kuning telurnya. Seperti ini. Kuning telur yang kita gunakan di sini ada 10 butir ya. Ini dia, kita sisihkan dulu dari putihnya. Tuh, begini ya tampilannya ya. Kemudian di sini juga kita menggunakan kismis ya. Dan kita mulai untuk membuat adonan intinya. Ini dia, ini adalah mentega atau ada yang bilang, ada yang kenal dengan istilah margarin. Ini kita gunakan 1 mangkok seperti ini ya. Ini dia tampilannya. Jadi kita menakar di sini menggunakan mangkok ya. Nih. Tuh. Nanti dari takaran mangkok ini kita bisa mengadon sampai 5 kali adonan ya. Jadi ini kita buat adonan inti dulu, baru nanti kita adon kembali dengan tepung terigunya ya. Dan ini dia tampilannya. Sedang kita rapihkan dulu di dalam mangkok seperti ini. Jadi yang kita gunakan di sini mangkok seperti ini ya. Ini mangkok sedang ya, ukuran mangkok sedang saja. Nah, ini kurang sedikit, kita tambahkan sedikit lagi, dan ini pas 1 mangkok. Tapi yang kita gunakan di sini itu 5 mangkok ya. Tuh, kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi di sini takaran mentega atau margarinnya itu 5 mangkok saja ya. Ini dia tampilannya, sudah genap 5 mangkok seperti ini. Ini untuk membuat takaran 5 kali adonan ya, dan hasilnya lumayan gitu kan. Kemudian di sini kita masukkan gula halusnya ya. Jadi gula halus di sini juga menggunakan takaran mangkok, tapi kita ukur dari lingkaran mangkoknya itu kira-kira kurang sejari ya. Ini dia. Tuh tampilannya, jadi nggak penuh banget atau kurang dari atas mangkok itu, kurang kira-kira 1 cm lah ya. Ini dia. Kemudian di sini kita masukkan 10 sendok makan maizena. Kita menggunakan tepung maizena di sini. Dan di sini juga kita menggunakan susu bubuk, yaitu susu bubuk khusus untuk kue ya. Buat kalian mau menggunakan susu bubuk merek apa saja boleh, tapi ini memang ada susu bubuk khusus untuk kue yang kita gunakan kira-kira 10 sendok makan. Kemudian di sini kita masukkan vanili ya. Ini dia kemasan vanilinya, kira-kira ada 6 bungkus yang kita masukkan. Kemudian di sini kita memasukkan pelembut kuenya ya. Ini dia Wisman. Bagi yang nggak tahu pelembut kue bisa ditanya ya di toko kue terdekatnya. Ini pelembut kue kering yaitu Wisman. Nanti semua bahan adonan intinya ini kita mixer ya sampai menyatu. Dan di sini ada bahan tambahan, ada 2 bungkus Quaker Oat ukuran 200 gram 1 bungkusnya. Dan di sini juga kita sudah siapkan kismis ya. Ini dia tampilan kismisnya. Oke, sekarang kita langsung aja ya, kita mixer ini adonannya. Ini dia tampilannya. Jadi tips memixer adonan itu kita mulai dengan tingkatan yang lebih kecil dulu. Ini kita masukkan juga kuning telur tadi yang 10 butir ya. Ini kuning telur yang kita gunakan 10 butir. Kita langsung masukkan ke dalam adonan seperti ini. Dan ini dia, kita bersihkan yang masih ada di piringnya ya. Tuh tampilan kuning telurnya. Lalu kita mulai membuat adonan intinya menyatu seperti ini sampai dia kalis, sampai dia halus ya. Kita mixer ini, kita
Yang di pinggir-pinggir kita rapihkan, kita buat ke tengah. Dan ini dia yang sudah halus, tampilan dari bahan intinya tadi yang sudah halus seperti ini ya. Ini dia. Kemudian kita masukkan Quaker oat-nya. Ini dia, kita masukkan 1 bungkus terlebih dahulu. Jadi Quaker oat ini yang kita gunakan ada 400 gram ya, karena dalam 1 bungkus Quaker oat itu 200 gram. Tapi kalian yang menggunakan bungkusan Quaker oat yang besar itu cukup 1 bungkus saja ya. Untuk Quaker oatnya juga di sini sesuai selera kalian. Kalau kalian pengen kerasa banget ini Quaker oatnya, boleh ditambah lagi. Dan ini kita aduk-aduk ya, ini Quaker oatnya dengan bahan inti. Jadi Quaker oat dan kismis itu adalah bahan tambahan untuk bahan inti kita ya dalam pembuatan Alvermut. Alvermut adalah kue bahagia gitu kan. Dan ini dia, kita masukkan kismisnya. Untuk kismis di sini sesuai selera kalian ya. Bagi yang mau banyak kismis boleh silakan masukkan kismisnya banyak-banyak. Di sini yang kita masukkan kismisnya kira-kira ada 3 ons ya. Dengan ukuran 3 ons, atau ada yang sudah dikemas-kemasan itu cukup 2 bungkus saja ya. Ini dia tampilan Quaker oatnya. Kita aduk-aduk dengan adonan intinya. Dan ini dia tampilan dari adonan inti kita yang sudah siap untuk kita buat adonan yang bisa dibentuk. Ini dia ya. Dan kita mulai akan membentuk. Di sini kira-kira kita ambil dulu 5 centong ya. Di sini kita menggunakan centong. Nanti kita gabungin dengan terigu seperti ini. Untuk teksturnya itu jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu lembut ya. Jadi yang sedang-sedang saja. Ini dia. Jika dirasa adonannya masih terlalu lunak, kita tambahkan lagi terigunya. Dan ini dia, kita aduk-aduk kembali. Setelah kali seperti ini, berarti bahan adonan ini sudah bisa kita bentuk ya. Membentuknya sangat mudah sekali. Ini kita buat bulat-bulat lingkaran seperti ini. Bulat-bulat lingkaran enggak tuh, untuk bentuknya sesuai selera saja. Lalu kita bentuk dengan garpu ya. Ini kita menggunakan garpu kue yang kecil-kecil. Pasti punya dong garpu kue. Dan ini dia contoh membentuknya. Buat kalian yang pengen tahu cara membentuk Alvermut itu mudah banget, hanya dengan menggunakan garpu kecil saja. Ini dia, dan kita bentuk gitu kan. Cantik kan bentuk Alvermutnya dengan kismis. Dan ini dia tampilannya yang sudah dibentuk dan dicetak di atas loyang. Ini sudah siap untuk dimasak ya. Jadi kita memasaknya di sini kita panggang ya dengan open tangkring. Dan cara masaknya seperti biasa, harus diperhatikan teksturnya saat di dalam open ya. Dan ini dia tampilannya, kita buka, kita lihat. Dan kue keringnya cantik kan yang lagi dimasak. Dan di sini ini dia yang sudah masak dan mateng yang lagi kita dinginkan sebelum kita masukkan ke wadah atau ke dalam toples ya. Cantik pada selera nggak tuh? Gimana? Tertarik nggak mau membuat Alvermutnya? Selamat mencoba ya tutorialnya. Dan ini dia yang sudah kita pindahkan ke dalam wadah dan siap untuk dinikmati pastinya. Dan kita siap untuk lebaran deh. Ya ampun, gak kerasa ya bentar lagi Idul Fitri gitu kan. Dan ini juga bisa dikreasikan dengan coklat loh. Ini dia sudah kita siapkan 1 batang coklat. Ini dia tampilannya, kita menggunakan dark coklat.
Dan coklat ini kita cairkan ya, seperti ini cara mencairkannya. Jadi kita letakkan di wadah yang kita letakkan lagi di dalam rebusan panci seperti ini ya, air yang direbus dengan panci. Di atasnya kita letak coklat dan sekarang kita pindahkan ke dalam mangkuk ya. Dan ini dia cara mengkreasikannya seperti ini. Kalian tinggal celupkan ini Shea Formula cantik ke dalam coklat yang sudah dicairkan. Tambah yummy deh. Rasanya renyah, terus ditambah coklat jadi manis-manis gimana gitu. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton videonya. Sekarang silakan kalian yang ingin mencoba, ini patut dicoba dan recommended banget gitu kan. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya ya. Buat semuanya, buat kalian yang ingin berkomentar, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.